Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur dari Allah Ta'ala sehingga pada kesempatan kali ini saya Pak Duda Saprianto bisa bertemu dengan anak-anak sekalian, anak-anak semuanya, serta didik baru di SMP Negeri 1 Subang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat, kalian sudah dinyatakan diterima sebagai siswa atau peserta didik di SMP Negeri 1 Subang dengan melakukan daftar ulang beberapa hari yang lalu, dan hari ini kalian melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Nah, ini saya harapkan kalian bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, jangan sampai dilewatkan satu sesi pun, sehingga nanti kalian betul-betul bisa memahami, bisa mengenal bagaimana SMP Negeri 1 Subang secara keseluruhan. Sebelum materi yang pertama, yaitu tentang pembinaan mental keagamaan dan pendidikan anti korupsi, akan saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sampaikan kepada anak-anak. Insya Allah nanti selama kalian belajar di SMP Negeri 1 Subang, kalau tidak ada arah melintang, kalian akan belajar dengan saya. Jadi sudah saya sebutkan, nama saya Duda Saprianto, pengampu pendidikan agama Islam, dan ada satu lagi nanti saya dibantu oleh beliau Bapak Nur Hidayatullah. Nah, ini perlu kalian ketahui sehingga kalian nanti kalau ditanya guru agamanya siapa sudah mengenal. Nah, baik anak-anak, karena kita dibatasi oleh waktu yang singkat, maka kita langsung saja kita mulai materi yang pertama dalam MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, yaitu pembinaan mental keagamaan dan pendidikan anti korupsi. Baik, saya mulai dari hal yang pertama, yaitu setelah kalian belajar pendidikan agama Islam atau selama belajar, ya, kalian akan dikenalkan dengan yang pertama, yaitu bagaimana membaca Al-Quran secara baik dan benar, dan kemudian secara bertahap, ya, pelan-pelan mengamalkannya, satu ayat demi satu ayat yang kita pahami terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang kedua, menegakkan sholat 5 waktu. Nah, ini sholat 5 waktu ditegakkan, tidak hanya dikerjakan tapi ditegakkan. Artinya apa? Makna-makna, esensi atau nilai-nilai yang ada dalam sholat itu diaplikasikan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Nah, ini adalah 3 sasaran pembelajaran pendidikan agama. Diharapkan kalian setelah belajar agama Islam, ya, secara baik, secara sungguh-sungguh, maka kalian bisa, ini yang pertama, penguasaan terhadap Al-Quran, yaitu minimal membaca dengan baik dan benar. Membaca dengan baik dan benar, ini ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu tajwid, ya. Nanti selama kalian di SMP Negeri 1 Subang akan belajar membaca Al-Quran. Kalau dalam kurikulum memang sangat terbatas, tapi di SMP Negeri 1 Subang sudah ada membaca secara rutin, ya, secara rutin tiap pagi, yaitu waktunya bisa 15 sampai 20 menit. Nah, kita pagi-pagi sudah sarapan dengan Al-Quran, ya, insya Allah ini akan memberikan spirit, ya, dorongan mental yang baik, yang bersih, yang lurus, sehingga belajar untuk siang harinya atau dari pagi sampai siang tetap semangat. Nah, ini akan kita pelajari sehingga agar kita bisa baca Qurannya dengan baik, maka
ilmu tajwid harus kita kuasai. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ini setelah kalian belajar agama diharapkan ini bisa membaca Al-Quran, sehingga kalau anak-anak yang selesai atau lulus dari SMP 1 Sumbang tidak bisa baca Al-Quran, ini berarti ada yang salah. Berarti proses atau ada proses yang tidak diikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, harapannya setelah kalian besok selesai belajar di SMP Negeri 1 Sumbang, itu bacaan Al-Qur'annya sudah baik sesuai dengan kaidah yang membaca, yaitu ilmu yang mempelajarinya yaitu ilmu tajwid. Nah, ini. Nah, terus kemudian yang kedua, menegakkan sholat 5 waktu. Ini. Nah, kita akan belajar bagaimana sholat yang sesuai, sholat yang benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sifat-sifat sholat Rasulullah itu seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari. Terus yang ketiga adalah memiliki akhlak yang baik, ya, akhlakul karimah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, atau istilah lainnya adalah akhlak karimah, akhlaknya Nabi. Ya, bagaimana setelah kita beragama, ya, berakidah dengan baik, ya, mengesahkan Allah, yakin dengan Allah, takut kepada Allah, kita diatur oleh Allah, ya, kita mengikuti aturan-aturan Allah, maka akan berimbas kepada akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, ini 3 poin ini yang diharapkan nanti akan kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan kalian bisa mengamalkannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita masuk pada poin yang kedua, tadi tentang sholat, ya. Yang pertama tadi Al-Quran sudah sedikit saya singgung, saya sampaikan bahwa setelah kita belajar agama atau dalam pembelajaran agama yang dipelajari lebih mendalam itu membaca Al-Quran, ya. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu tajwid. Terus kemudian yang kedua yaitu bisa mendirikan sholat, menegakkan sholat, tidak hanya menjalankan saja tetapi mendirikan, menegakkan. Artinya apa? Nilai-nilai sholat yang sudah kita tanamkan, ya, dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, maka akan dibawa kemana-mana. Ya, contohnya sholat itu bersih, maka kebersihan ini akan dibawa kemana-mana di luar sholat. Nah, apalagi di era pandemi ini yang kita sedang diuji dengan sebuah wabah. Nah, ini kata kuncinya atau yang menyebabkan kita selamat adalah hidup bersih. Nah, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi atau bahkan sebelum Indonesia merdeka, ya, sudah jauh-jauh hari, sekitar 1400 tahun yang lalu, Islam sudah mengajarkan tentang kebersihan, tentang thaharah. Nah, maka nilai-nilai itu diaplikasikan dalam keseharian, nilai yang didapat dalam pelaksanaan sholat. Nah, kemudian nilai-nilai yang lain, ya, selain kesucian ada kedisiplinan, ya. Sholat itu membawa nilai-nilai kedisiplinan, ya, mengikuti pemimpin atau dalam hal ini adalah imam sholat. Nah, disiplin, imamnya ruku kita ikut ruku, imamnya sujud kita ikut sujud. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus disiplin mengikuti aturan, ya. Imamnya adalah aturan, ya, yang ditegakkan di sekolah atau dimanapun kita berada, dalam kapasitas kita sebagai apa, itu sebagai murid, ya, kita mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Sebagai anak di rumah, ya, kita mengikuti tata tertib aturan yang ada di rumah orang tua yang memberikan aturan-aturan dan sebagainya. Nah, maka sholat ini adalah sebagai tiang agama, ya, tiang agama sebagai sarana kita, ya, berhubungan dengan Allah, yang insya Allah kalau sholat ini sudah ditegakkan, maka sholat ini menjadi penyelamat untuk kita semuanya. Nah, dalilnya adalah dalil perintah untuk melaksanakan sholat
banyak dalil, tapi diantaranya yang di sini lebih spesifik, lebih khusus, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ini diingat-ingat, surat Al-Ankabut ayat 45. Baik, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa membaca, mengikuti, ya melihat, terus nanti mengucapkan, mengikuti, atau syukur-syukur dicari Qurannya, silakan dibuka. Surat Al-Ankabut ayat ke-45, surat ke-29 ya, ayat 45. Atau kalau yang belum siap, karena tadi juga tidak saya sampaikan untuk menyiapkannya, bisa mengikuti saya, nanti dicek ya setelah ini. Kita baca bersama-sama ya, yang sudah bisa, saya yakin kalian banyak yang sudah bisa ya, karena di rumah sudah ngaji, di sekolah SD atau MI juga sudah ada belajar Al-Quran, walaupun tidak maksimal, tapi saya yakin di rumah pada mengikuti TPQ, TPA ini sangat mendukung sehingga membaca Al-Qurannya sudah lancar. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, itu surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab ya, atau Al-Quran. Nah, ini perintah membaca, utluma ya, utlu, bacalah ya, supaya kita membaca. Maka ketika kita ingin bisa membaca dengan baik, dengan benar, maka kita harus belajar, yaitu ilmunya, ilmu tajwid yang mempelajari tentang itu. Nanti ada idhar, ada idgham, ada ikhfa dan sebagainya. Bacalah Alkitab dan dirikanlah sholat ini ya. Setelah bisa membaca Al-Quran, maka terus kita supaya mendirikan, menegakkan, bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi mendirikan sholat. Sholat itu ditegakkan di mana-mana, dibawa kemana-mana. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini. Insya Allah ya, dengan sholat yang istiqomah, sholat yang kita lakukan setiap hari, tidak bolong-bolong, sholatnya sudah penuh 5 waktunya, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Godaan setan akan selalu mengintai kita, mengikuti kita. Tetapi insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah ketika kita masih punya sholat, masih menegakkan sholat, masih menjalankan sholat. Insya Allah kita akan dijaga. Ketika ada teman mengajak kepada hal yang mungkar, yang tidak baik, nanti insya Allah ya, dengan caranya Allah kita bisa terhindar ya. Tahu-tahu kita mungkin malas, mungkin kita ada halangan sehingga tidak ikut temannya yang mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan. Nah ini, maka insya Allah sehingga sholat ini akan betul-betul menjadi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengatakan itu kok sudah sholat, itu orang Islam kok berbuat keji dan mungkar, kita yakini bahwa sholatnya pasti belum tegak ya, pasti belum sholat, atau Islamnya hanya pengakuan saja. Nah, sehingga insya Allah kalau sholat kita sudah bagus, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Maka kita berusaha, berupaya, mari kita galakkan sholat, terutama sholat berjamaah. Di SMP Negeri 1 Sumbang sudah ada pembelajaran tentang itu. Tiap hari nanti kalian ada sholat berjamaah di Masjid Al-Iflah Desa Sumbang. Nah ini, dan sholat ini juga sangat penting. Selain mencegah perbuatan keji dan mungkar, besok amal yang akan dilihat di hadapan Allah yang pertama kali adalah sholat kita ya. Inna awala ma yuhasabu nasu bihi yaumil qiyamah min a'malihimis sholah. Nah, sesungguhnya yang mula-mula dihisab besok ya. Nah, wala muhasab bihi ya, yang akan dihisab di hari kiamat besok di hadapan Allah adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amal yang lain dianggap baik. Apabila sholatnya kok rusak, bolong-bolong,
maka amal yang baik lain yang kita kerjakan dianggap juga rusak, bahkan tidak dinilai, tidak diberi pahala oleh Allah karena kita tidak sholat. Sehingga sholat ini memang menjadi kunci, ya. As-sholatu miftahul jannah. Sholat ini adalah kuncinya masuk surga. Maka mari anak-anak yang kemarin ketika SD belum semangat untuk sholat, kalian sudah masuk SMP, nanti kalian harus belajar sungguh-sungguh, ya, tata cara sholat, kaifiat sholat, syarat rukunnya, sehingga nanti kalian bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah dan sesungguhnya, maksudnya terakhir dari arti ayat ini, dan sesungguhnya mengingat Allah, ya, mengingat Allah dalam hal ini yang dimaksud adalah sholat, ada lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini sebelum ibadah-ibadah yang lain dinilai oleh Allah, maka sholat ini memang menjadi sebuah pokok ibadah sebagai kunci. Dan Allah mengetahui, ya wallahu ya'lamu ma tasna'un, apa yang kamu kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan, dilakukan bersendirian, berjamaah, bersama-sama, tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Nah, oleh karenanya ini yang kedua tentang sholat ini harus betul-betul kita perhatikan, kita lakukan, kita amalkan, sehingga sholat ini betul-betul menjadi penyelamat kita insya Allah. Baik anak-anak, kita lanjut ke poin yang ketiga. Tadi yang pertama adalah tentang bacaan Al-Quran, yang kedua tentang sholat, yang ketiga tentang akhlakul karimah. Nah, sebelum dilanjut akhlakul karimah, sebaiknya anak-anak lihat video pendek ini dulu, nanti kita meningkat kepada paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk, ya, itu video yang sangat singkat, tapi mudah-mudahan Anda bisa menangkap apa maksudnya dari video tersebut. Ada yang tahu atau ada yang tidak paham maksud dari video tadi? Isinya apa? Ya, di situ tadi kata kuncinya adalah ada kebejatan, ya. Kebejatan, kerusakan moral yang terjadi di negara Indonesia, yang diwakili atau potretnya adalah para pejabat, para pemimpin kita yang beberapa waktu terakhir memberikan potret gambaran yang sangat buruk, yaitu adanya para koruptor yang korupsi, ya, dengan uang negara yang seharusnya diamanahkan oleh kepada mereka untuk didistribusikan, untuk diberikan kepada masyarakat, ya, Indonesia secara luas, terutama masyarakat yang kecil, ada bantuan sosial dan sebagainya. Namun mereka konsumsi sendiri, mereka makan sendiri, atau yang seharusnya diberikan 100% tetapi tidak diberikan, sebagiannya dimakan sendiri. Nah, ini adalah contoh perilaku akhlak yang sangat tercela, akhlak yang dilaknat oleh manusia, oleh malaikat, bahkan oleh Allah sendiri. Allah Azza wa Jalla sangat melaknat perbuatan tersebut. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah mendirikan sholat, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari akhlak yang jelek, ya, akhlakul sayyi'ah, maka akan muncullah akhlakul karimah, ini akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu apa wujudnya? Atau diantaranya adalah nanti yang pertama adalah amanah. Nah, ini
seperti sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi, yaitu amanah, ya, orang yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah sifat jujur. Nah, ini sifat jujur sangat mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya sangat sulit. Maka nanti kita belajar untuk bisa menjadi anak-anak yang jujur. Yang ketiga adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, yaitu akhlak istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita jelaskan tentang itu semuanya. Karena waktunya mungkin tidak cukup, nanti terlalu lama kalau dijabarkan semua. Kita ambil saja satu hal, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yaitu tentang perilaku amanah. Ini yang terkait dengan video tadi, bahwa negara kita sampai hari ini masih dirongrong, ya, masih dihancurkan oleh bangsanya sendiri, yaitu sebagian, tidak seluruhnya tapi sebagian, yaitu oleh para pejabat atau para pemegang kekuasaan yang sudah diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan oleh masyarakat, diberi amanah, tetapi mereka tidak memiliki sifat amanah, atau yaitu sifat yang sebaliknya berkhianat. Nah, larangan ini atau akhlak yang sayyi'ah, yang buruk, ya, tidak karimah, tidak mulia, tidak baik. Nah, ini disitir, ya, disampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 27. Di sana disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nih, surat Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, ini adalah ayat yang melarang. Ketika Al-Quran menyampaikan ini atau sebuah larangan, maka bagi pelanggar larangan ini akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dosa yang besar dari Allah, yang tentu nanti akan mendapatkan sanksi berupa siksa neraka. Maka na'udzubillahi min dzalik. Maka kunci atau kata kunci dari semua yang terjadi di Indonesia sampai hari ini, yaitu adanya koruptor yang mengkorupsi harta, ya, kekayaan negara yang harusnya dinikmati oleh masyarakat luas seluruh bangsa Indonesia, hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat ini yang mereka diberi predikat pejabat. Yaitu kata kuncinya karena mereka tidak amanah, tidak memiliki sifat amanah, atau lawannya adalah khianat. Mereka mengkhianati bangsanya sendiri, mengkhianati negaranya sendiri dengan memakan harta yang sebetulnya bukan menjadi hak mereka, tetapi hak orang lain. Nah, ini kita berlindung dari itu semuanya. Insya Allah kalau kita sudah melakukan sholat dengan benar, kita selalu diawasi oleh Allah. Tidak sholat, kita takut dosa, ya, takut dimurkai Allah dimanapun kapanpun berada, maka kita melakukannya karena takut dimurkai Allah. Maka ketika kita sudah tidak sholat atau sedang tidak sholat pun merasa takut kalau berbuat sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar syariat. Ini dalilnya, yaitu surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya anak-anak, tinggal satu bagian slide untuk mengakhiri materi ini, karena kita dibatasi oleh waktu maksimal 20-25 menit. Ini sudah hampir 25 menit, nanti kalau tambah 1-2 menit mohon maaf. Yaitu hikmah dari perilaku amanah, ya. Ketika kita sudah diberi
amanah ya, dan bisa menjalankannya, ya. Bisa melaksanakannya, karena kita takut dosa kalau melanggar amanah itu. Maka apa dampaknya kepada anak-anak, kepada kita semua yang sudah bisa menjalankan amanah itu? Yang pertama adalah dipercaya oleh orang lain. Kita akan dipercaya kapanpun, dimanapun, sudah punya nama baik, maka akan selalu dipercaya oleh orang. Maka mungkin setelah diberi amanah yang satu, kemudian diberi amanah yang lainnya karena kita sudah dipercaya. Yang kedua adalah memperoleh simpati dari orang lain. Nah, yang B, memperoleh simpati, ya, empati. Orang lain menjadi respect, menjadi respon kepada kita, menghargai kita karena kita memiliki sifat atau akhlak yang mulia, satu kalimah, yaitu amanah atau dapat dipercaya dalam mengemban tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah atau C, memperoleh kesuksesan hidup. Lah ini insya Allah ukuran sukses ini banyak ukurannya. Orang-orang bisa memberikan definisi masing-masing, tetapi sukses dalam pandangan agama Islam ya di dunia, atau sukses hidup ya tidak hanya sukses hidup di dunia saja, tetapi hidup di akhirat. Ya, dalam hal ekonomi, materi, tentu orang yang amanah akan dicukupkan oleh Allah, dan kecukupan ini akan mengantarkan ya kesuksesan hidup tidak hanya di dunia, tapi sampai dengan ke akhirat besok akan diberi kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, amanah ini adalah merupakan perintah Allah, ya, maka kita bisa menjalankannya, maka tentu akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang 5 atau E, yaitu diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi suatu permasalahan. Insya Allah, kalau kita sudah mempunyai sifat amanah, ya, jujur, dan dengan selalu mengemban amanah dengan baik, maka kita akan diberi kemudahan jalan keluar oleh Allah apabila kita mendapatkan masalah. Yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang amanah ini tentu karena melaksanakan ajaran agama, maka akan lebih dekat dengan Allah dan lebih dicintai oleh Allah. Anak-anak sekalian, saya kira ini materi tentang pembinaan akhlak keagamaan dan pendidikan anti korupsi. Nah, sekiranya bisa dipahami, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah pengetahuan untuk anak semuanya, menambah bekal pengenalan keagamaan secara singkat di SMA Negeri 1 Subang, dan materi yang singkat juga tentang anti korupsi. Intinya kita bisa menghindari dari korupsi atau kejelekan yang lain, sifat-sifat buruk yang lain. Ada korupsi, ada tidak jujur, atau yang lain-lainnya yang suka memakan hak orang lain. Ini kata kuncinya adalah ketika kita memiliki sifat jujur, amanah, yang ini bisa dibangun ketika kita sudah memulainya dengan taat kepada Allah. Di antara ketaatan yang paling utama adalah dengan mendirikan atau melakukan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, saya kira demikian yang kita sampaikan. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.